Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Akibat Memasang Susuk. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kisah ini memuat pesan moral yang luar biasa. Membuat kita akan berpikir 1000 kali untuk bertindak sebelum semuanya menjadi sebuah penyesalan. Pelosok di salah satu perkampungan di Jawa Barat menjadi saksi persekutuan Yani dengan jin. Dia menjalani praktek pasang susuk untuk pelaris pekerjaannya sebagai penyanyi tradisional di kampung itu. Yani terlahir bukanlah dari kalangan berada. Ayahnya telah meninggal karena kecelakaan kerja. Jadi salah satu seorang pekerja proyek di bilangan Jakarta. Ketika itu Yani masih berumur 20 tahun. Dan dia mesti menghidupi ibu dan juga satu adiknya yang masih sekolah. Ibunya bernama Esi, dan adiknya bernama Sandi. Ibunya hanya bisa membantu perekonomian keluarganya dengan bekerja serabutan, tergantung dari warga yang meminta bantuannya. Tidak ada penghasilan pasti dari pekerjaan ibunya itu. Dibanding dengan penghasilan Yani sebagai seorang penyanyi tradisional, yang mendapat bayaran lumayan tinggi dari penampilannya dari panggung ke panggung. Bu, ibu diam di rumah saja ya, biar Yani yang bekerja cari uang buat ibu sama Sandi. Ucap Yani melihat iba kepada ibunya. Selepas ayahmu tidak ada, keluarga ini menjadi tanggung jawab ibu, nak. Jawab Bu Esi dengan lirih. Tapi ibu sudah tidak muda lagi. Ibu harus istirahat, Bu. Biar Yani yang capek, Bu. Yani bisa kok. Kata Yani menatap mata ibunya. Air mata Bu Esi tidak terasa mengalir. Situasi yang begitu mengharukan, di mana sang anak merasa iba kepada ibunya dan menanggung semua tanggung jawab. Bu Esi memeluk Yani, tanda keterpaksaan menyetujui keinginan anaknya. Yani memang berbakat di bidang tarik suara. Bahkan dia pernah meraih juara 1 di perlombaan bernyanyi yang diselenggarakan di kampungnya. Bakat Yani tercium oleh pemilik grup tembang yang bernama Opik, yang memang saat itu sedang membutuhkan vokalis, karena vokalis lama memilih untuk pensiun dini dengan alasan mengikuti suaminya tinggal di Kalimantan. Akhirnya Yani pun bergabung dengan grup tembang itu, keliling-keliling kampung untuk memenuhi undangan manggung di setiap acara pernikahan atau event pentas seni biasa. Semenjak Yani bergabung, grup tembang itu semakin laris dan laku sangat keras, diundang kemana-mana, karena semua pengundang terkesima dengan suara indah si Yani. Akibatnya berimbas kepada penghasilan Yani yang lumayan, dapat menutupi kebutuhan ekonomi keluarga, dari mulai membayar tagihan listrik, sampai membiayai sekolah si Sandi, bahkan bisa lebih. Kerjamu bagus, Yan. Saya suka. Barusan saya mendapat telepon. Minggu depan kita dapat undangan ke acara nikahan di Tasik Kota. Kamu siap-siap ya. Ucap Opik memuji si Yani, yang baru turun dari panggung acara HUT salah satu perusahaan. Dengan sorak-sorai penonton yang memuji si Yani. Iya, Yani akan persiapkan semuanya, jawab Yani dengan senyum sumringah.
Yani selalu menyambut baik semua undangan yang dia terima. Karena dengan begitu, dia merasa berhasil bertanggung jawab atas keluarganya. Sampai di acara undangan pernikahan di Tasik kota itu, Yani memang seperti biasanya, membawakan lagu-lagu yang membuat semua tamu undangan terkesima dibuatnya. Bertahun-tahun dia mengalami masa-masa seperti itu. Sampai suatu ketika, ujian bagi grup tembangnya kini telah datang. Opik harus bercerai dengan istrinya, dikarenakan istrinya curiga kepada Opik ada main dengan Yani. Opik memang selalu mendekati Yani jika sehabis memanggung, dan mungkin itu yang menjadi alasan sang istri untuk menceraikan si Opik. Karena tidak mau berlarut seperti itu, Yani pun memutuskan untuk mencari lagi grup tembang yang lain di desanya. Dan karena namanya yang sudah begitu tenar, Yani tidak susah mencarinya. Bukan lagi menjadi vokalis biasa. Kali ini Yani menjadi sinden, dan memang Yani pun berbakat menjadi sinden. Kita sebut saja nama grup tembangnya adalah Mekar Ayu. Setelah Yani masuk, nama Mekar Ayu yang semula kian redup, kini naik kembali, dan pendapatan Yani pun kembali normal seperti semula. Seseorang menelpon Yani. "Halo Yan." Yani menjawab, "Iya, ini siapa ya?" "Ini saya Yan, Opik. Saya pakai nomor baru." Ternyata yang menelpon Yani adalah kawan lamanya, yaitu si Opik. "Iya Kang Opik, ada apa ya?" timpal si Yani. Kamu bisa ke rumah saya nggak Yan? Ada yang mau diomongin," jawab Opik. "Oh begitu Kang. Ya sudah, nanti Yani ke rumah," jawab Yani. Opik masih dengan grup tembangnya yang dulu, meskipun penghasilannya tidak sebesar ketika ada Yani di dalamnya. Yani berangkat ke rumah Opik dengan menggunakan motor. Dia beranggapan mungkin ada job manggung lagi, jadi tidak apalah, dia menerima sebagai pemasukan tambahan. Tapi ternyata Yani salah langkah. Bukannya job manggung yang Yani dapatkan, melainkan perilaku yang tidak senonoh yang dilayangkan oleh Opik kepada Yani. Opik memerkosa si Yani. Yani awalnya menolak, tapi setelah diberi embel-embel imbalan uang dan bujuk rayu yang dahsyat, Yani dengan terpaksa melayani nafsu bejat si Opik. Yani yang terpukul karena mahkota gadisnya terenggut, terus menangis. Apa yang terjadi kepadanya? Sehingga suatu ketika, Mekar Ayu kembali merekrut sinden baru yang lebih cantik dibanding si Yani. Sekar namanya. Pemilik Mekar Ayu si Epul berharap duet gadis cantik dengan suara mumpuni dapat melambungkan nama Mekar Ayu. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Yani merasa minder dengan kehadiran Sekar di dalam tubuh Mekar Ayu. Memang dari segi suara tidak beda jauh dengan Yani, tetapi secara paras, Sekarlah yang berada di atas Yani. Sehingga rasa minder si Yani berbuntut pada performnya yang menurun. Melihat kondisi itu pun Epul sedikit lebih banyak memakai jasa Sekar untuk setiap penampilannya. Rasa minder Yani tidak terbendung lagi. Dia pun memutuskan untuk menempuh jalan pintas, yaitu dengan memasang susuk, dibandingkan berusaha keluar dari keterpurukan untuk mengembalikan lagi performnya yang dulu. Yani datang ke rumah seorang dukun
untuk memasang susuk di wajahnya. Ketika dalam proses negosiasi dengan sang dukun, Yani terkejut dengan harga yang dipatok oleh dukun itu dan membuat Yani hampir mengurungkan niatnya. Yani spontan berkata, "Maaf, Mbah. Saya bisa bayarnya memakai badan saya." Hal gila yang diucapkan oleh Yani hanya untuk sebuah keputusan yang akan membuatnya semakin terpuruk. Di dalam kemudian hari, setelah menempuh proses negosiasi yang agak panjang, akhirnya sang dukun menyetujui kesanggupan si Yani yang hanya bisa membayar dengan badannya, yang mana mereka harus berhubungan suami istri. Di dalam hubungan itu memberi rasa dilema bagi Yani. Di satu sisi dia masih terpuruk karena keperawanannya direnggut oleh si Opik. Kini harus memaksakan dirinya melayani sang dukun yang dianggap akan menyelamatkan karirnya. Sementara di sisi lain, dia merasa senang karena dengan begitu karirnya akan kembali seperti semula. Dan kini proses pemasangan susuk telah selesai dengan menyisakan sedikit rasa dilema bagi Yani yang berusaha dia abaikan dan bersikap itu hal biasa saja. Uang sudah membuatnya kalap. Tidak ada lagi rasa kehormatan di pandangannya. Susuk itu bekerja dengan baik dan melambungkan kembali namanya di Mekar Ayu. Apple pun senang dan memposisikan kembali si Yani sebagai sinden utama. Dan yang terjadi kepada Yani tidak terjadi kepada Sekar. Sekar menerima keputusan si Apple dan menghormati Yani sebagai seniornya, dan Sekar menikmati itu. Setelah memasang susuk itu, Yani menjadi peka terhadap hal-hal yang mistis. Bahkan ketika manggung, dia sering melihat kuntilanak berseliweran di atas panggung, atau bahkan sering melihat manusia berkepala babi berkeliaran di sekitaran panggung. Namun hal itu dibuat biasa oleh Yani, karena itu sudah disampaikan oleh Mbak Dukun sebagai efek samping jika dia memakai susuk. Yani pun sering bermimpi didatangi oleh sesosok cantik yang terkadang-kadang berubah menjadi sangat mengerikan dengan mulut penuh darah dan juga pembalut di tangannya. Kini karir Yani pun semakin memuncak, sampai-sampai dia bisa membelikan rumah yang baru bagi ibunya dan menguliakan si Sandi di salah satu universitas di kota Bandung. Dan tepat sebulan setelah membeli rumah barunya, Yani mengalami kecelakaan tabrakan motor yang melaju sedikit cepat ketika dia hendak menyeberang. Stang motor menghantam perut Yani yang membuat Yani terpental sekitar 3 meter. Memang tidak ada luka yang parah, namun itu berefek 2 minggu setelahnya. Yani merasakan sakit yang luar biasa di perutnya yang mengakibatkan muntah darah. Melihat itu, Bu Esi bergegas membawa Yani ke rumah sakit untuk dirawat. Yani mengalami pendarahan hebat di perutnya sehingga membuatnya koma selama 2 minggu. Semua tindakan sudah dilakukan tim dokter untuk menolong nyawa Yani, dan semua biaya pengobatan di rumah sakit ditanggung oleh hasil Yani memanggung. Setelah 2 minggu itu, Yani kini telah sadar dan bisa dibawa pulang meski kondisinya belum 100% pulih. Seringkali Yani memaksakan diri untuk tetap memanggung karena dalam benaknya dia harus bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Apple pun menyarankan si Yani untuk beristirahat sampai kondisinya benar-benar pulih dan tetap dibayar
meskipun dengan konsekuensi penghasilannya dipotong. Namun Yani menolak. Dia tetap memaksakan dirinya. Sampai suatu ketika, Yani sedang manggung di daerah dekat rumahnya. Di atas panggung, Yani mendadak pingsan. Semua kru Mekar Ayu menjadi panik dan membawa Yani ke rumahnya, yang memang kebetulan tidak jauh dari area panggung. Setelah sekian lama dalam kondisi tidak sadar, semua orang yang datang dikagetkan dengan Yani yang hendak terbangun dengan kondisi mulut yang menganga dan juga mata melotot. Urat-urat matanya terlihat sangat jelas memerah, mengerikan sekali, seakan mau keluar dari kelopaknya. Bu Esi, ibunya, sangat panik dan segera mengabari Sandi yang sedang berada di Bandung untuk segera pulang ke kampung. Yani seperti sekarat terus dalam kondisi begitu. Bu Esi sigap memanggil seorang pemuka agama di daerahnya, karena dia yakin Yani sudah berada dalam penghujung hidupnya. "Astagfirullahaladzim, ada banyak susuk di wajah Yani," kata Pak Jaman, seorang pemuka agama yang dipanggil oleh Bu Esi. Bu Esi lalu menangis histeris, seakan tidak percaya. Epul pun tidak percaya mendengar informasi itu. Dia hanya beranggapan bahwa Yani telah berhasil mengembalikan performnya karena telah berhasil berjuang dari keterpurukannya akibat bermasalah dengan Opik. "Pak Kiai, saya mohon Pak, keluarkan saja semua susuknya Pak. Kasihan anak saya," pinta Bu Esi. Pak Jaman pun menuruti permintaan Bu Esi. Setiap satu susuk yang dicabut, mata Yani semakin akan keluar dari kelopaknya. Dan Pak Jaman berkata, "Jinnya bereaksi. Dia lagi meringis kesakitan di atas lemari itu," sambil menunjuk ke arah lemari di pojok ruangan. Memang di pojok ruangan terdapat lemari baju yang lumayan besar, dan sedari tadi Epul berada di sana, memang merasakan merinding yang hebat. Bu Esi membimbing Yani agar bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mulut Yani seakan terkunci dalam kondisinya yang menganga. Yani tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai akhirnya semua susuk dikeluarkan dan Yani mengembuskan nafas terakhirnya. Yani pun akhirnya dimakamkan. Baru mendengar kabar bahwa Yani memakai susuk, warga mulai menyebarkan gosip tidak sedap mengenai Yani di sekitaran kampung itu. Apalagi ada desas-desus kalau arwah Yani gentayangan menghantui warga kampung. Minah misalnya, dia mengaku pernah dihantui sosok seorang Yani ketika mandi. Kisahnya waktu itu Minah sedang mandi di waktu sore hari menjelang maghrib. Di dalam kamar mandi itu, Minah bersenandung menyanyikan lagu. Ketika sedang asik bernyanyi, Minah dikagetkan dengan suara nyanyian yang entah dari mana datangnya. Suara nyanyian itu semakin jelas terdengar, seperti seseorang yang sedang mengalunkan lagu Sunda. Bulu kuduknya merinding, karena dia yakin suara itu bukanlah dari luar, melainkan dari dalam kamar mandi. Dengan perasaan takut, Minah akhirnya memeriksa ke setiap sudut ruangan kamar mandi. Dan Minah terkejut ketika melihat ke arah ventilasi yang berada di plafon kamar mandi. Di sana Minah melihat rambut menjuntai dengan kepalanya yang terbalik dan dengan kondisi mata yang melotot, sementara mulut yang tetap bernyanyi meski menganga.
"Iya, Yani." Mina tanpa pikir panjang langsung mengambil handuk dan lari keluar kamar mandi. Berbeda cerita dengan Mak Ipa, seorang penjual makanan ringan seperti gorengan dan juga lainnya yang sering menitipkan dagangannya ke warung-warung di kampung itu. Suatu ketika sebelum azan subuh sekitar jam 3 pagi, Mak Ipa sedang menggoreng gorengan dagangannya. Mendadak Mak Ipa mencium seperti telur busuk dari arah pintu dapur yang langsung mengarah keluar ke belakang rumahnya. Mak Ipa lalu memastikan ke setiap bahan baku dagangannya agar tidak ada yang busuk. Dan memang bahan baku dagangannya aman-aman saja. Semua tidak ada yang busuk sama sekali. Mak Ipa curiga, ini pasti ada yang tidak beres. Seketika lalu menghampiri pintu dapur untuk membukanya. Perlahan Mak Ipa membuka pintu dapur itu, dan dia dikejutkan dengan sesosok wanita berpakaian sinden persis seperti apa yang dikenakan oleh Yani ketika posisi terakhirnya meninggal. Dia sedang berdiri di dekat pohon mangga yang ada di belakang rumahnya, dengan rambut terurai acak-acakan dan matanya masih melotot dan mulut masih menganga. Sosok Yani lalu menggerakkan kepalanya patah-patah. Mak Ipa pun sontak membanting pintu. Bah! Dan mengurungkan niatnya untuk berdagang hari itu. Anehnya setelah kejadian itu, Mak Ipa mengalami demam selama 1 minggu. Dan selama itu juga, Mak Ipa tidak dagang. Ada juga cerita seorang pemuda bernama Dodi. Dia adalah teman SD si Yani yang sekampung dengannya dan sedang bertugas di kota Indramayu karena tuntutan pekerjaannya. Ketika itu Dodi pulang kampung dengan mengendarai motornya. Dodi tiba di kampung itu malam hari dan tidak seperti biasanya. Warung Mang Gandhi yang awalnya selalu buka jika malam hari, namun tutup kala itu. Dodi tidak menaruh curiga sama sekali, karena padahal Mang Gandhi menutup warungnya lebih awal karena ketakutannya akan mitos arwah gentayangan si Yani. Di dekat gerbang desa, Dodi melihat ada seseorang wanita yang sedang duduk di kursi depan pos ronda. Dodi mengenali wanita itu. Dia adalah si Yani. Dodi tidak tahu Yani telah meninggal. Sehingga dengan santainya dia memberhentikan motornya dan menghampiri si Yani. Dan lalu dia berkata, "Yan, ngapain kamu sendirian di sini, Yan? Kamu habis manggung dari mana? Kok baju kamu kotor gitu?" "Saya baru manggung di Ciamis," kata Yani dengan pelan. "Oh, lah terus mana peralatan kamu? Kok nggak ada?" tanya Dodi. "Anterin aku pulang." Tanpa basa-basi, Yani langsung duduk di belakang motor Dodi. Dodi yang tidak menaruh curiga sedikit pun, lantas mengantar Yani ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Dodi melihat Irman temannya sedang bermain gaple di pos ronda di dalam desa. "Hei Man," Dodi menyapa Irman. Dot, baru pulang kamu?" tanya Irman. "Iya nih, sekalian mau ngantar Yani ke rumahnya," kata si Dodi sambil menuju ke arah belakang motornya. Mendengar perkataan itu, semua orang yang ada di pos ronda mendadak memperhatikan si Dodi. Dan Irman lalu melihat ke belakang motornya Dodi.
Di sana Irman melihat sosok Yani dengan mata melotot, mulut menganga, dan wajah penuh darah bekas sayatan. Irman dan semua orang di pos ronda menahan kaget, karena mereka tidak mau Yani malah mengganggu balik mereka. Dengan inisiatif masing-masing sembari menahan rasa takut, semua orang di sana tanpa basa-basi meninggalkan pos ronda dengan sedikit terburu-buru. Irman hanya memberi isyarat memuramkan wajahnya pada Dodi. Dia tidak ingin memberitahu Dodi saat itu juga, karena takut Yani mendengarnya. "Kamu kenapa, Man?" tanya Dodi melihat Irman memuramkan wajahnya. Ya sudah, aku duluan ya, Dot," kata Irman dengan sedikit mencubit bau Dodi. Irman lantas meninggalkan si Dodi. Dia sedikit keheranan, kenapa Irman seperti ketakutan. Dodi tidak pikir panjang. Dia lantas mengantarkan Yani ke rumahnya. "Assalamualaikum," ketuk Dodi di depan pintu rumah Yani. "Waalaikumsalam." Terdengar suara sepuh dalam rumah yang mana itu adalah rumah Bu Esi. "Bu, ini saya antar pulang si Yani. Tadi saya ketemu di gerbang desa. Dia lagi sendirian," jelas Dodi kepada Ibu Esi. Masuk, Nak," kata Bu Esi dengan berbisik. "Dot, Yani sudah tidak ada," ungkap Bu Esi sambil menahan tangis. Tapi tadi saya jelas-jelas membawa Yani, Bu," ungkap Dodi meyakinkan Bu Esi. "Akhir-akhir ini memang banyak gosip. Arwahnya Yani gentayangan ke warga. Mungkin kamu salah satu korbannya," kata Bu Esi. Penjelasan Bu Esi itu membuat Dodi seperti disambar petir. Dia pun berpikir mungkin hal inilah yang membuat Irman dan semua orang di pos ronda kabur tanpa pamit. Rasa takut dan rasa sedih bercampur jadi satu. Dia lantas berpamitan kepada Bu Esi untuk segera pulang ke rumahnya. "Terima kasih ya." Suara itu terdengar melayang ketika Dodi memarkirkan motor di depan rumahnya. Mendadak dia merinding hebat dan lalu bergegas memasukkan motor ke rumahnya. Tanpa pikir panjang lagi, Dodi langsung masuk ke kamarnya untuk mengobati rasa takutnya digentayangi si Yani. Sang dukun yang pernah dimintai tolong oleh Yani akhirnya bertindak. Ia sembunyi-sembunyi mengintai arwah Yani yang tengah meneror para warga. Ada satu tempat yang menjadi rumah tinggal bagi sosok Yani, yaitu di sebuah sumur di belakang rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Rumah itu kebetulan berjauhan dengan rumah warga lainnya. Kondisi sekitarnya pun sudah dipenuhi ilalang. Sunyi, lembab, bau usang sudah tercium dari rumah itu. Tepat pada malam Jumat Kliwon, menjadi incaran Mbah Dukun untuk menangkap sosok jin yang menyerupai si Yani. Dia akan memanfaatkannya untuk praktek pengasihan bagi pasiennya yang ingin meningkatkan performa suaranya di panggung ketika bernyanyi atau untuk menarik lawan jenis. Tanpa diketahui oleh warga yang lain, sang dukun mengendap masuk ke dalam kerumunan ilalang yang menghadang. Srek, srek, srek. Suara ilalang itulah yang hanya menjadi teman sang dukun yang sedang melakukan ekspedisinya.
Sang dukun akhirnya tiba di sumur yang menjadi tempat favorit sosok Yani. Ritual pun dilakukannya untuk memanggil sosok itu agar bisa datang. Menyan dibakar dan rapalan-rapalan mantra telah diucapkan oleh sang dukun. Tidak lupa sang dukun membawa sebilah keris yang ia selipkan di belakang bajunya sebagai media penangkapan. "Hadirlah! Hadirlah! Hadirlah!" Sambil fokus duduk bersila dan memejamkan matanya, mantra itu diucapkan oleh sang dukun. Katrol sumur bergetar. Hawa yang awalnya dingin mendadak panas tanpa sebab. Dari dalam sumur muncul perlahan sosok wanita berambut panjang acak-acakan dengan bajunya yang sudah sangat lusuh. Sosok itu tertunduk tidak memperlihatkan wajahnya. Hanya saja kepalanya terus bergerak, patah ke kanan dan kiri. Menyadari sosok Yani sudah hadir, sang dukun lantas mengambil keris yang ia simpan di belakang bajunya, lalu mengarahkannya ke sosok si Yani. Gerakan kepala sosok itu semakin cepat. Badannya condong ke depan, seakan tertarik oleh sesuatu. Akhirnya sosok itu pun masuk ke dalam keris, sehingga membuat sang dukun tersenyum menyeringai, bangga karena ritualnya berhasil. "Hahaha, praktekku bakal laris manis." Tawa sang dukun menggelegar seisi rumah kosong. Kini 2 minggu sudah, para warga tidak menerima teror dari arwah Yani. Mereka bersyukur sekaligus keheranan. Mereka bertanya-tanya, siapa yang bisa menangani semua itu? Aktivitas di kampung itu kembali seperti biasanya. Semua warga tidak lagi khawatir akan dihantui oleh Yani. Namun suatu ketika, Sekar datang menemui sang dukun. "Mbah, saya pengen karir saya naik, Mbah." Sekar meminta bantuan kepada sang dukun. Suara poro itu menggema seisi ruangan praktek sang dukun. Ada yang berbeda dari suara Sekar. Suaranya tidak sebagus sebelumnya. Sekar adalah ibu rumah tangga yang sudah berumur 30 tahun. Kecantikan parasnya yang alami memang selalu menyihir siapapun yang bertemu dengannya, terlebih ketika Sekar berada di atas panggung. Sepeninggalan Yani tidak ada perubahan yang berarti bagi Mekar Ayu. Grup tembang itu tetap dalam performa terbaiknya. Semua itu tidak lepas dari peran Sekar yang semakin menonjol. Sekar adalah seorang single parent. Dia menghidupi 1 orang anaknya yang sudah menginjak kelas 4 SD. Yuda namanya. Yuda ini ditinggalkan oleh ayahnya ketika dia masih kelas 1 SD. Ayahnya menerima serangan jantung di sebuah toko ketika dia akan membelikan Yuda mainan kesukaannya. Sepeninggalan suaminya, Sekar banting tulang untuk menghidupi sang buah hati. Menjadi buruh jahit sudah ia jalankan, sebelum akhirnya menjadi bagian dari Mekar Ayu. Karena menyanyi khususnya menyinden adalah kepiawaian si Sekar. Beberapa genre musik sudah Sekar kuasai. Bukan hanya genre tradisional, akan tetapi genre seperti pop dan dangdut sudah Sekar kuasai. "Ma, Aa berangkat sekolah dulu ya." Suara mungil Yuda berpamitan kepada Sekar. "Iya, A, hati-hati ya," jawab Sekar berharap anaknya kelak menjadi seorang yang berhasil. "A, ini bekalnya, A." Sekar memberikan Yuda uang jajan. Langkah kaki malaikat kecil Sekar telah pergi meninggalkan rumah untuk menimba ilmu di sekolahnya.
Yuda adalah satu-satunya harapan Sekar untuk tetap menjalani hidup. Tepat di depan rumah Sekar terdapat toko elektronik milik kakak Sekar. Sebut saja namanya adalah Wandi. Sepulang sekolah, Yuda selalu main di toko uaknya. Wandi sudah menganggap Yuda seperti anak sendiri. Suatu hari salah satu tetangga Sekar ada yang meninggal dunia. Ketika itu Yuda sedang berada di toko. Seperti biasa, ketika ada rombongan pengantar jenazah yang hendak ke makam melewati toko, Wandi keluar untuk melihat kondisi. Otomatis Yuda pun mengikuti si Wandi keluar toko. Melihat keranda yang digotong oleh warga, Yuda menepuk tangan Wandi, lalu berkata, Wah, kalau Yuda ada di dalam sana, diantarin banyak orang kayak gitu gimana ya? Ucap Yuda sambil menunjuk ke arah keranda. Yuda mengucapkan perkataan yang membuat Wandi terkejut. Hush, jangan ngaco kamu. Sudah, masuk toko sana. Wandi sedikit mengentak. Teringat perkataan Yuda spontan ketika melihat keranda. Ia lantas melaporkannya kepada Sekar. Ketika Sekar menghampiri tokonya untuk meminta Yuda pulang karena hari sudah sore. Sekar, anak kamu itu tadi ngomong yang enggak-enggak, ucap Wandi. Ngomong apa, Kang? Tanya Sekar penasaran. Tadi dia ngomong sambil menunjuk keranda. Katanya, wah, kalau Yuda ada di sana diantarin banyak orang, gimana ya? Sekar menoleh sedikit ke arah Yuda yang sedang melamun melihat ke arah luar toko. Ah, itu mungkin iseng aja, Kang, ucap Sekar menenangkan si Wandi. Ya sudah, Aa ikut Mama Gi, mandi dulu sana, pinta Wandi kepada Yuda. Yuda akhirnya pulang. Namun Wandi masih teringat dengan apa yang diucapkan oleh Yuda tadi siang. Di dalam benaknya mungkin akan terjadi hal yang tidak beres. Tapi setelah dipikir-pikir, omongan Sekar ada benarnya juga. Mungkin itu hanyalah keisengan anak-anak belaka. Pagi telah tiba. Awan mendung masih betah berada di langit ketika itu, seakan-akan bergabung dengan keadaan. Hari itu adalah hari Minggu. Biasanya Sekar mengajak Yuda main ke salah satu pusat perbelanjaan. Namun melihat kondisi langit yang mendung, Sekar pun mengurungkan niatnya. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, ia pun menghampiri toko Wandi di seberang jalan dengan mengajak Yuda. Daripada bosan terus di rumah, mending nongkrong dulu aja, pikir Sekar waktu itu. Seperti biasa, Yuda langsung masuk ke dalam toko dan menghampiri etalase toko dari dalam. Sementara Sekar memilih berada di luar, duduk di sebuah kursi panjang yang dikhususkan untuk pelanggan yang antri. Wandi sedang melayani pelanggan yang membeli peralatan elektroniknya. Karena pelanggan meminta barang yang tidak ada di etalase, Wandi terpaksa harus mengambil barang itu di belakang toko, yang jaraknya agak lumayan. Ketika Wandi berada di belakang toko, entah kenapa Yuda sudah berdiri dengan obeng di tangannya. Entah iseng atau penasaran, dia menancapkan obeng itu tepat di lubang terminal listrik yang ada di atas etalase toko. Naas posisi pegangannya bukan tepat pada gagang obeng, akan tetapi berada pada batang besi obeng tersebut. Yuda tersetrum. Bukannya ia lepas, pegangannya malah semakin kuat, seakan kaku dibuatnya.
Sekar yang melihat kejadian itu lalu berusaha menyelamatkan si Yuda. Salahnya Sekar malah memegang tangan Yuda secara langsung. Alhasil Sekar malah ikut tersetrum. Keduanya lantas pingsan tidak sadarkan diri. Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Pelanggan toko yang sedari tadi hanya bisa diam terpaku melihat kejadian itu, berteriak meminta pertolongan. Wandi pun bergegas ke depan toko untuk melihat apa yang terjadi. Melihat keponakan dan juga adiknya terkapar, ia lantas mengantar keduanya ke rumah sakit. Masih ada nafas dari keduanya, meskipun sangat lemah. Wandi sangat cemas. Perasaannya campur aduk. Ia kembali terngiang perkataan si Yuda. Kini tidak terasa, air matanya berlinang. Ia tidak mau keponakannya yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri meninggal secara mengenaskan. Sesampainya di rumah sakit, kini Yuda dan Sekar bergegas dibawa ke UGD untuk ditindak lebih lanjut. Wandi hanya berharap nyawa mereka berdua akan terselamatkan. Tapi takdir berkata lain. Yuda tidak bisa terselamatkan. Ia telah meninggal dunia. Singkatnya 7 hari sudah Yuda meninggalkan si Sekar. Kini ia hidup sendiri, hanya ditemani sepi di rumahnya. Nasib Mekar Ayu seakan ditelantarkan oleh si Sekar, karena hanya dialah yang menjadi sinden pendongkrak penampilan Mekar Ayu. Di sisi lain, Epul tidak tinggal diam. Dia terus memutar otak untuk mencari pengganti sementara bagi Sekar, dan kedepannya ia akan memproyeksikan sinden itu sebagai asisten si Sekar jika Sekar sudah pulih dari keadaannya. Namun keputusan yang terkesan buru-buru membuat Epul harus mendapatkan sinden dengan suara yang standar. Sebut saja namanya adalah Rumi. Rumilah yang mengisi kekosongan Sekar di Mekar Ayu. Kondisi Sekar masih memprihatinkan. Tenggorokannya yang sakit tidak kunjung menghilang. Suaranya tidak seindah dulu, dan ia khawatir karirnya akan merosot tajam jika Epul dan juga penonton lainnya mengetahui kondisi suara Sekar yang seperti mengalami gangguan parah pada pita suaranya karena dipaksa untuk berteriak sangat keras ketika meratapi si Yuda. Dibayang-bayangi ketakutan karirnya yang akan merosot. Entah mengapa Sekar teringat kepada Kadi, sang dukun yang menolong si Yani beberapa bulan yang lalu. Ia tahu keberadaan si Kadi dari instingnya, karena memang tidak ada dukun lain di kampung itu selain si Kadi. Dan Sekar tahu Yani memakai susuk ketika itu, juga karena instingnya yang kuat berkata kalau Yani pasti memakai susuk, dan Yani pasti meminta pertolongan si Kadi untuk memakaikan susuknya. Hanya saja ketika itu Sekar memilih untuk diam saja. Akhirnya dengan berangkat sendirian ke rumah si Kadi, Sekar mengutarakan niatnya untuk memperbaiki suaranya melalui jasa ilmu hitam. Praktis, cepat, dan lebih murah menjadi alasan Sekar menemui sang dukun dibanding harus pergi ke rumah sakit yang ujung-ujungnya akan berakhir operasi. Sekar pun dihadapkan dengan beberapa pilihan di antaranya. Setelah memilih salah satu pilihannya, dan Sekar sudah yakin, proses pemberian mahar pun telah selesai. Keris dibaca-bacakan sesuatu oleh sang dukun sebelum diberikan kepada Sekar. Mantra khas pun sudah Sekar hafalkan sebagai ajian khusus untuk menyembuhkan suaranya yang berubah. Sesampainya di rumah, Sekar meletakkan keris itu di dalam laci.
Ia menunggu malam Jumat Kliwon yang akan datang besok malam. Dengan perasaan yakin, Sekar mematikan lampu kamar, duduk bersila sambil mengacungkan kerisnya ke langit dengan kedua tangannya, lalu membacakan mantra yang diberikan oleh sang dukun. Dan setelah Sekar membaca mantra pemanggilan itu, Sekar melanjutkan pembacaan mantranya. Mantra yang selanjutnya ini dimaksudkan untuk mengikat maksud Sekar dengan penghuni keris itu. Mantra kembali diucapkan oleh Sekar beberapa kali, sampai akhirnya Sekar merasakan ada perubahan pada suaranya. Sekar merasa suaranya sudah kembali baik, bahkan lebih bagus dari sebelumnya. Sekar merasa sangat senang, karena dengan begitu karirnya akan terselamatkan, dan ia memantapkan diri untuk menghubungi si Epul untuk mengabarkan kalau kondisinya sudah pulih. Epul yang mendengar kabar baik itu, kalau keadaan Sekar sudah pulih, merasa bahagia, dan posisi Rumi akhirnya dirubah. Yang awalnya sinden utama, sekarang ia menjadi asisten sinden untuk Sekar. Mekar Ayu kembali kini manggung ke beberapa daerah. Epul sang pemilik Mekar Ayu bahagia dengan kembalinya si Sekar setelah keterpurukannya. Namun di sini ada yang aneh dari suara Sekar ketika bernyanyi. Suaranya memang bagus, akan tetapi Epul seperti mengenali suara itu. Epul merasa kalau itu adalah suara si Yani. Ya, benar. Epul masih ingat benar kalau itu seperti suara Yani. Tidak ingin terlalu dalam prasangka, Epul hanya menikmatinya, karena yang penting Sekar bisa kembali, dan yang mengundang maupun penonton tidak merasa kecewa. Berbulan-bulan lamanya Sekar menjalani profesinya itu dengan baik. Ia sangat pintar menyembunyikan keris yang ia dapatkan dari Kadi, sehingga orang-orang sekitar tidak menyadari kalau Sekar telah bersekutu dengan jin. Namun suatu ketika, seorang pemuda terkesima dengan kecantikannya dan bagusnya suara Sekar. Pemuda itu lantas mendekati Sekar dan berniat untuk menikahinya. Status janda tidak berpengaruh apa-apa bagi pemuda itu. Seakan dia sudah tergila-gila dengan Sekar tanpa melihat status apapun. Dodi namanya, pemuda yang ingin menikahi Sekar, yang juga adalah teman SD Yani, yang kini telah bekerja sebagai karyawan tetap di tempat ia bekerja. Karena melihat keseriusan si Dodi, Sekar menerima pinangan Dodi, sehingga mereka berdua akhirnya menikah. Sekar tidak melihat umur Dodi, walaupun lebih muda darinya. Wandi, kakak Sekar, telah bahagia melihat adiknya bisa move on dari keadaan yang membuatnya sempat terpuruk, ditinggal oleh suami dan juga anaknya yang sudah meninggal dunia. Setelah mereka berdua menikah, Sekar pindah ke rumah Dodi. Tidak lupa dia selalu membawa kerisnya kemanapun ia pergi, karena khawatir suaranya akan kembali menjadi jelek. Sekar pintar menyembunyikan itu. Ia sembunyikan keris itu di dalam wadah kosmetik miliknya, yang mana Dodi tidak akan pernah memeriksa apa yang ada di dalamnya. Sekar dan Dodi menjalani rumah tangga dengan baik, sampai akhirnya keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu, yang diberi nama Yuda. Ya, Sekar tidak akan pernah lupa dengan anaknya yang meninggal di rumah sakit akibat tersetrum, sehingga ia namai anaknya hasil buah cintanya dengan Dodi dengan nama yang sama.
yaitu si Yuda. Sampai akhirnya, Dodi harus menetap di Indramayu karena tuntutan pekerjaannya. Sementara Sekar harus merelakan dirinya keluar dari Mekarayu dan posisinya digantikan oleh Rumi. Kini di dalam perjalanan menuju Indramayu, Sekar mendapat masalah yang baru. Ia harus kehilangan keris yang ia pakai untuk mengobati suaranya ketika sedang memeriksa wadah kosmetiknya, tempat biasa ia menaruh keris itu. Wadah kosmetik itu raib tanpa jejak. Dalam benak Sekar, ia sangat panik, tapi ia mencoba tutupi karena tidak mau ketahuan oleh Dodi. Namun ternyata suara Sekar masih tetap bagus, padahal keris itu sudah hilang entah kemana. Tapi itu hanya sementara. Sesampainya di Indramayu dan hendak turun dari mobil, kini suara Sekar berubah. Suaranya kering dan serak, ditambah rasa sakit yang terasa sangat mengganggu bagi Sekar. Suara itu lebih buruk dibanding suaranya yang dulu sebelum datang meminta bantuan kepada sang dukun. "Sekar, suara kamu kenapa, Sekar?" Dodi panik ketika mendengar istrinya bicara. Sekar berkata, meskipun itu sangat berat, sambil memegang tenggorokannya dan mengernyitkan dahinya, menandakan bahwa ia merasakan sakit yang luar biasa. Iya, habis semua barang dimasukin ke rumah, kita ke dokter ya. Kita periksakan tenggorokan kamu, ucap Dodi yang khawatir akan keadaan istrinya. Mohon maaf Pak, pita suara istri Bapak rusak. Dari gejala yang ada, rusaknya ini parah dan sudah lama. Kemungkinan istri Bapak ini pernah berteriak berlebihan dalam waktu yang lama, terang dokter yang memeriksa si Sekar. Dodi melirik sedikit ke arah istrinya yang sedang menahan sakit. Di dalam benaknya ia bertanya-tanya, rusaknya sudah lama, teriak berlebihan, kapan? Dodi simpan pertanyaan itu dalam hatinya dan akan ia tanyakan ketika Sekar sembuh sepenuhnya. Dokter kemudian memberi Sekar obat dan memintanya untuk mengistirahatkan suaranya supaya tidak terjadi hal yang lebih parah dari kondisi Sekar saat ini. Siang itu telah berlalu. Sekar lekas meminum obat itu dan mengistirahatkan suaranya. Dodi mengerti keadaan istrinya. Ia selalu support untuk kesembuhan si Sekar. Namun ada yang masih mengganjal di hati Dodi, yaitu selama ia kenal si Sekar dari awal, ia tahu ketika melihat Sekar di panggung, ia tidak pernah melihat, bahkan mendengar kabar kalau Sekar suka berteriak-teriak berlebihan. Bahkan pekerjaan Sekar waktu itu jauh dari memaksakan untuk berteriak berlebihan. Tanpa pikir panjang, Dodi dan Sekar memutuskan untuk tidur tepat pukul 10 malam. Setelah menunggu Yuda, bayi kecil buah hati mereka tertidur dengan pulas. Bambung hideu, bara-bara tuwing diri, lehung bari dianggo kasuka gali, situ pinuh balung jeruk, babendon seriung bendadau, unggal tisalira jugak, awi teh pengajul buah, lantaran tikitu. Tiba-tiba Dodi terbangun karena mendengar suara sinden yang menggema di seluruh ruangan kamar. Suara itu dikenalnya. Itu adalah suara Yani. Dodi lalu melihat ke samping ranjang. Ia hanya melihat Yuda sedang tertidur pulas di sana. Dan Sekar sudah berada duduk di depan meja riasnya.
dengan kondisi rambut yang sudah menjuntai acak-acakan. "Sayang, sayang." Dodi mencoba memanggil Sekar, namun ia tetap terpaku melihat ke arah cermin di meja riasnya. Sambil bibirnya terus melantunkan lagu Babang Dunghedau, yang mana lagu Babang Dunghedau menurut kepercayaan orang Sunda adalah lagu panggilan arwah-arwah yang bergentayangan. Setelah melihat keadaan Sekar seperti itu, Dodi akhirnya tersadar bahwa Sekar tengah kerasukan Yani. "Yani, kenapa kamu masuk ke tubuh istriku, Yani?" tanya Dodi. Sosok Yani yang berada di dalam tubuh Sekar lantas perlahan menoleh ke arah Dodi yang berada di sampingnya. Namun seketika itu, Sekar telah pingsan. Dodi menangkap tubuh istrinya yang lemas, lalu ia membawanya ke atas ranjang. Dodi semakin terheran dengan istrinya. Mengapa si Yani bisa masuk ke dalam tubuh Sekar? Keesokan harinya berjalan seperti biasa. Dodi bekerja, sementara Sekar mengurus Yuda di rumah. Sebelum berangkat kerja, Dodi sempat menanyakan kejadian semalam kepada Sekar. Namun ia menjawab dengan mengisyaratkan bahwa dia tidak tahu kejadian itu. Dodi yang berharap pertanyaan itu dijawab dengan kata-kata, ternyata hanya dijawab dengan isyarat. Itu menandakan kalau suara Sekar masih belum sembuh. Dodi mengerti akan hal itu, namun masih ada kebingungan di hatinya. Suara yang keluar dari mulut Sekar semalam adalah benar-benar suara Yani. Di rumah bertipe 36 itu, Sekar sendiri yang mengurus Yuda kecil, dari mulai memandikan, mengganti popoknya, menyusui, sekaligus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, seperti memasak dan juga membersihkan lantai. Di rumah itu baru satu kamar yang dipakai, sementara satu kamar lainnya dipakai untuk menyimpan barang-barang bekas atau digunakan sebagai gudang. Di ruang tengah terlihat lemari baju berbahan kayu jati yang disimpan tepat di samping meja televisi. Lemari itu berukuran sedang. Masih ada ruang untuk mencapai ke plafon rumahnya, seukuran duduknya orang dewasa. Pagi itu setelah menyusui Yuda, Sekar bergegas untuk melanjutkan pekerjaan rumah. Dan yang pertama akan dikerjakan Sekar adalah membersihkan lantai atau mengepel. Sekar memulai membersihkan lantai dari belakang rumah, tempat menjemur pakaian ke depan. Ketika sedang asik mengepel, Sekar dikagetkan dengan suara barang terjatuh di gudang. Brak! Brak! Terdengar banyak barang yang terjatuh. Sekar pun lantas menyandarkan alat pelanya di dinding, lalu melihat keadaan di gudang. Sekar membuka pintu gudang, dan dia melihat tidak ada barang yang terjatuh. Semua ada dalam posisinya masing-masing. Tapi jelas tadi Sekar mendengar suara barang terjatuh. Sekar pun kemudian menutup lagi pintu gudang itu. Dan terdengar suara orang batuk ketika pintu gudang itu tertutup. Sekar yang terkejut lalu membuka lagi pintu gudang, dan dia tidak mendapatkan siapapun di sana. Sekar mulai mempunyai perasaan yang aneh. Dia menyangka kalau itu adalah rumah angker yang memang diberikan oleh perusahaan tempat Dodi bekerja, yang awalnya sudah lama tidak berpenghuni. Sedangkan di kantor, Dodi menceritakan apa yang dialami istrinya semalam kepada seorang temannya yang memang dikenal juga sebagai ahli spiritual, Lutfi namanya.
teman sekantor Dodi yang juga dijadikan Dodi sebagai tempat curhat atau sharing seputar bahasa spiritual setelah tragedi Dodi diganggu oleh Yani dulu. Itulah mengapa semalam Dodi berhasil mengatasi ketakutannya ketika Sekar dirasuki arwah Yani. "Lut, ada yang aneh dari istri gue, Lut. Kemarin waktu pindahan dari kampung, awalnya baik-baik saja. Tapi ketika sudah sampai rumah, suara istri gue mendadak rusak, serak, seperti nenek-nenek. Emang sih gue bawa ke dokter untuk dicek hasilnya. Emang ada luka di pita suaranya. Kata dokter istri gue pernah teriak berlebihan dalam waktu yang lama. Tapi aneh deh, selama gue kenal dan dari awal gue tahu banget dia, perasaan suaranya baik-baik saja. Apalagi semalam dia kerasukan arwah teman SD gue si Yani yang gue ceritakan ke lu dulu." Keluh Dodi kepada Lutfi. Mendengar keluhan Dodi, Lutfi memperhatikannya, seakan menerawang apa yang terjadi pada Dodi. "Gue rasa Yani mengikuti kalian ketika tengah perjalanan kalian ke sini. Intinya si Yani ini bermasalah sampai-sampai dia balik lagi ke bini lu yang sebelumnya dia tinggal di barang yang selalu istri lu bawa-bawa," terang si Lutfi. "Nanti malam pasti dia muncul lagi," lanjut si Lutfi. Mendengar penjelasan dari Lutfi, Dodi hanya ingat barang yang selalu Sekar bawa adalah sebuah wadah kosmetik yang ia pun jarang memeriksanya. "Maksud lu, wadah kosmetik itu?" tanya Dodi. "Iya, barang yang ada di dalamnya. Di sana Yani awalnya tinggal," jawab Lutfi dengan singkat. Dodi semakin dibuat bingung oleh keadaan. Ternyata masih banyak hal terpendam yang belum ia ketahui tentang Sekar. Bukannya emosi karena disembunyikan hal yang menurutnya penting. Dodi malah merasa kasihan kepada Sekar. Dia ingin terus saja menjaga si Sekar dan mensupport Sekar sampai benar-benar sembuh. Sepulang Dodi dari kantor, ia mencium kening istrinya. Tidak ada marah sedikitpun dari Dodi kepada istrinya. Dalam hatinya hanya ada kasih sayang yang besar kepada Sekar. Tapi tetap Dodi akan menunggu saat malam nanti, ketika Yani merasuki si Sekar. Kalau memungkinkan, dia akan bertanya kepada Yani apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua informasi ia dapatkan, Dodi berencana untuk membuang paksa Yani dari tubuh Sekar. Kalau perlu ia akan meminta bantuan temannya, yaitu si Lutfi, untuk membakar iblis yang menyerupai si Yani itu. Malam pun semakin larut. Dodi menunggu-nunggu saat Yani datang. Malam itu dia berpura-pura tertidur untuk melihat Sekar kerasukan. Setelah Yuda sudah tertidur, setelah Yuda sang buah hati telah tertidur, Sekar pun tertidur dengan pulas. Namun tepat pukul jam 12 malam, tubuh Sekar mulai bereaksi. Tubuhnya bergetar, matanya membelalak, seakan-akan hampir keluar dari kelopaknya. Tatapannya kosong, rambutnya menjuntai. Ia terbangun seketika dalam posisi duduk. Dodi melihat kengerian itu dari matanya yang sedikit ia pejamkan. Mulut Sekar perlahan terbuka dan melantunkan kidung Babadung Hedong. Suara seraknya telah hilang, berganti dengan suara Yani. Dodi masih memperhatikan kejadian itu. Perlahan kepala Sekar menoleh ke arah Dodi dengan tatapan kosong.
Tidak lama Sekar lalu menoleh ke arah meja rias yang berada tepat di samping kirinya. Dia bangkit dan berjalan perlahan menuju meja rias itu. Lantas Sekar duduk di kursi dan menghadap ke cermin di meja rias itu. Tangannya seperti merogoh sesuatu yang ada di dalam laci meja. Dia mengambil gunting dan memegangnya seperti akan menusuk sesuatu. Melihat apa yang terjadi, Dodi beranjak karena khawatir akan melukai Sekar. Hei, Yani, mau ngapain kamu? Teriak Dodi kepada sosok yang berada dalam tubuh Sekar. Di dalam cermin terlihat senyuman menyeringai si Sekar. Dia lalu berbalik dengan gunting yang sudah diacungkannya ke arah Dodi. Kadi, kamu, istrimu, semua ini gara-gara kalian, ucap Yani sambil mengacungkan gunting ke arah Dodi. Kadi, si dukun sialan itu, tanya Dodi dengan keringat dingin di dahinya. Karena khawatir Sekar terlukai oleh Yani. Yani sepenuhnya sudah menguasai tubuh Sekar, hingga Sekar tidak dapat mengendalikan lagi tubuhnya ketika itu. Iya, bentak Yani. Terus apa salahku? Apa salah Sekar? Tanya Dodi keheranan. Apakah kamu ingat? Dulu kamu pernah Belum sempat menghabiskan kata-katanya, sosok Yani itu menangis. Tubuh Sekar tersungkur. Kini ia terduduk lemas. Mengira Yani sudah keluar dari tubuh Sekar, Dodi pun kemudian menghampirinya. Namun belum sempat Dodi menyentuh tubuh Sekar, dia dikagetkan dengan gerakan tiba-tiba dari Sekar. Bajingan kalian semua, bajingan, bentak Yani. Ternyata sosok itu masih berada dalam tubuh Sekar. Lantas ia mengacungkan gunting yang dipegangnya, mengisyaratkan kalau sosok iblis yang menyerupai Yani itu akan menusuk leher Sekar. Dengan cekatan, Dodi menepis tangan Sekar dan membuang jauh-jauh gunting itu dari tangannya. Dodi memeluknya dan tubuh Sekar meronta. Bajingan, akan kubunuh wanita ini sebelum aku membunuhmu, teriak sosok Yani. Karena tidak tahu permasalahan dan Dodi khawatir dengan keadaan Sekar, ia membacakan doa-doa yang ia dapat dari Lutfi, teman spiritualnya, untuk mengusir si Yani. Iblis itu kepanasan. Sebelum ia keluar, sosok itu sesumbar akan datang lagi besok malam. Mengetahui hal itu, Dodi berencana untuk meminta bantuan kepada Lutfi untuk membakar jin yang mengganggu istrinya. Dia akan memusnahkannya karena dirasa sangat mengganggu. Dodi percaya itu bukanlah si Yani. Akan tetapi, sosok jin yang menyerupai Yani dan memanfaatkan rasa kekesalan yang pernah almarhum Yani rasakan untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang bermasalah dengannya. Dodi teringat masalahnya dulu dengan Yani. Ia pun lantas mengirimkan doa khusus kepada mendiang Yani yang asli, bukan sosok jin itu. Dia meminta maaf dan berdoa, semoga segala kesalahan yang pernah Yani perbuat diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Singkatnya, malam pun telah tiba. Lutfi sudah datang bertamu untuk melancarkan rencananya bersama Dodi, memusnahkan si Yani. Sementara Sekar tidak tahu maksud dari kedatangan si Lutfi. Ia mengira kalau Lutfi hanya bertamu sebentar lalu pulang. Malam pun semakin larut.
Sekar mengisyaratkan kepada suaminya dengan isyarat bertanya, mengapa Lutfi belum pulang juga? Dodi yang melihat isyarat dari Sekar itu berkata, Dodi menepuk pundak Lutfi. Oh iya Vi, sudah jam 10:30 nih. Lu tidak dicariin bini lu kan? Ucap Dodi kepada Lutfi sambil mengedipkan matanya. Mengerti apa yang dimaksud oleh Dodi, Lutfi pun berkata, iya, ini juga mau pulang Dot. Mari Mbak Sekar. Lutfi tersenyum berpamitan kepada Sekar. Dodi membisikkan sesuatu. Lut, lu pura-pura pulang saja. Tungguin di ujung gang dan bawa motor lu. Nanti gue kasih kode ke lu kalau bini gue sudah tidur. Lutfi mengiyakan apa yang dikatakan oleh Dodi. Lutfi membawa motornya, seakan-akan dia pulang. Padahal ia menuju ujung gang yang tidak jauh dari rumah Dodi menunggu isyarat. Singkatnya, Sekar akhirnya telah tertidur. Dodi mengunci semua laci, supaya ketika mereka melancarkan aksinya, barang-barang berbahaya seperti gunting tidak dapat diambil, sehingga Sekar tidak dapat dicelakai. Dodi lalu mengendap perlahan keluar rumah untuk memberi isyarat kepada Lutfi yang berada di ujung gang. Lutfi bersiap akan melancarkan aksinya. Ia tetap menyimpan motor kesayangannya itu di ujung gang. Mereka kemudian masuk dengan perlahan ke dalam rumah. Lalu Lutfi meminta anak Dodi untuk dipisahkan sementara dari ibunya. Dodi kemudian menuruti apa kata Lutfi. Ia perlahan membawa Yuda untuk dibawa keluar dan ditidurkan di atas sofa. Sementara Sekar tinggal sendirian di dalam kamar. Kita tunggu 10 menit lagi jam 12. Yani hanya datang tepat di jam 12, bisik si Lutfi. Lutfi pun duduk bersila tepat di depan pintu kamar yang Dodi telah kunci. Kamar itu dikunci supaya tubuh Sekar yang dirasuki oleh Yani tidak bisa kemana-mana. Awalnya Lutfi membuat benteng gaib di sekitar kamar itu, dengan maksud sosok Yani semakin terkunci, tidak bisa kemana-mana, dan membentengi sosok Nyi Garwani, supaya tidak ikut campur masuk ke dalam kamar. Nyi Garwani adalah sosok penunggu rumah yang hampir setiap hari mengganggu si Sekar dan Yuda jika sedang ditinggal Dodi bekerja. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dodi berada duduk di sofa menemani si Yuda, memperhatikan Lutfi yang sedang beraksi. Terdengar dari dalam kamar kidung Babadung Hedung. Yani kembali merasuki si Sekar, dan terdengar dari dalam meja laci seperti berusaha dibuka. Dodi yang penasaran meninggalkan Yuda yang tertidur dengan pulas di atas sofa. Dia lantas berjalan ke arah pintu kamar untuk mengintip dari lubang kunci. Lutfi masih fokus membacakan doa-doa. Dodi melihat dari balik pintu. Terlihat tubuh Sekar berbalik, lalu berjalan ke arah pintu kamar. Sosok Yani seakan mengetahui kalau di luar ada aura yang akan memusnahkannya. Dodi tetap mengintip dari lubang pintu, memastikan apa yang terjadi. Lutfi kembali menghentakkan nafasnya. Dari balik pintu, Dodi melihat tubuh Sekar telah ambruk, menyisakan sosok mengerikan yang berdiri. Sosok itu berwujud kuntilanak hitam, dengan rambut acak-acakan dan kuku-kuku jari tangan yang panjang kering menghitam. Matanya pun hitam semua. Kulit wajahnya terkelupas penuh darah. Iblis itu menunjukkan sosok aslinya. Lutfi menarik nafas panjang.
dan berdiri sempurna dengan maksud mengakhiri ritualnya. Dodi telah bersyukur. Dia berterima kasih kepada Lutfi. Dodi lalu membuka pintu kamar dan menghampiri Sekar yang tergeletak dengan lemas. Kemudian Dodi membopong Sekar ke atas ranjang. Lutfi membantunya dengan membawa Yuda dari sofa, lalu memberikannya kepada Dodi. Malam itu terasa panjang. Dodi bersyukur masalah tentang Yani terselesaikan. Keesokan harinya, Sekar telah terbangun. Dia merasakan pegal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dodi pun memeluknya dengan sedikit meneteskan air mata bahagia. Sekar tidak akan lagi sengsara karena diganggu oleh Yani. 2 bulan setelah kejadian itu, suara Sekar pulih sebagaimana mestinya. Seraknya sudah hilang. Dia dinyatakan sembuh total. Kini Dodi bekerja seperti biasanya, dan Sekar mengurus Yuda di rumah sendirian. Mereka menjalani hari-hari yang bahagia, sampai suatu saat, ketika Sekar sedang mencuci baju, dia dikagetkan dengan suara tangisan Yuda dari dalam kamar. Anehnya Yuda tidak ada, tapi suara tangisan itu menggema di seluruh ruangan. Sekar menangis sampai di mana Dodi pulang dari bekerja. Dia lalu bergegas berlari ke pintu rumah untuk memeluk Dodi sambil menangis histeris. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Dodi yang panik melihat istrinya tiba-tiba memeluknya sambil menangis. "Yuda, Mas. Yuda anak kita. Dia menghilang," terang si Sekar sambil menatap nanar ke arah Dodi. Dan selesai. Itulah kisah yang dialami oleh Dodi dan Sekar. Semoga dari kisah ini kita mendapatkan pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.